saya akan mempraktikkan atau melakukan kegiatan praktikum, di mana saya akan mempraktekkan mengenai sifat-sifat benda cair, di mana alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu botol, kemudian gelas plastik, kemudian wadah, kemudian tentunya air yang kita gunakan, kemudian kertas. Oke, pada langkah pertama yaitu kita masukkan dahulu air ke dalam botol. Baik, kita masukkan. Usahakan untuk air pada botol ini usahakan sampai penuh. Oke, sudah cukup. Oke, jadi setelah air dimasukkan ke dalam botol, tentunya kita amati bagaimana bentuknya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air ke dalam gelas plastik sampai penuh. Oke, cukup. Jadi kedua wadah ini, botol plastik dan gelas plastik, sudah sama-sama diisi oleh air. Kemudian langkah ketiga yaitu kita masukkan air ke dalam wadah dengan menggunakan kertas. Pertama, kertas ini kita tuangkan seperti ini. Oke, dia mengalir dari permukaan rendah, dari permukaan yang tinggi kepada permukaan yang lebih rendah. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air ke dalam botol. Botolnya sudah dilubangi, kemudian disumbat oleh lakban. Oke, kita masukkan cukupnya saja. Nah, pada botol ini kita buka lakban tersebut. Kemudian kita amati bagaimana apa yang terjadi ketika lakban dibuka. Oke, airnya sampai habis. Nah, dari praktikum kali ini tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa sifat air yang pertama yaitu benda cair wujudnya atau bentuknya tergantung dari bentuk wadahnya. Jadi sama-sama kita lihat bahwa sedikit perbedaan atau bentuknya antara air yang dimasukkan ke dalam botol plastik dan gelas plastik. Melalui kegiatan pada kertas tadi dapat kita simpulkan bahwa air mengalir dari permukaan yang tinggi kepada permukaan yang lebih rendah, sehingga sama-sama kita perhatikan juga mungkin di alam kita bahwa sungai mengalir dari permukaan yang tinggi kepada permukaan yang rendah. Kemudian pada praktikum atau kegiatan mengenai botol yang telah dilubangi, sama-sama kita simpulkan bahwa air memiliki tekanan, di mana tekanan masing-masing tempat berbeda. Semakin rendah maka air yang mengalir dari tempat tersebut akan semakin cepat, dan apabila semakin tinggi tempatnya tentunya air mengalir akan lebih lambat. Baiklah, mungkin hanya itu praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video praktikum kali ini saya akan mempraktikkan mengenai air sebagai energi gerak, di mana alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama air, kemudian botol plastik, kemudian pisau, kemudian gunting, kemudian lidi, kemudian styrofoam atau gabus, kemudian karet. Oke, langkah awal yaitu kita
potong botol plastik menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama yang atas dulu, yaitu kita belah. Oke, selanjutnya bagian tengahnya kita potong. Oke, belah. Oke, untuk yang atas ini kita gunakan yaitu yang bagian tengahnya. Oke, kita potong dulu. Oke, kita menggunakan gunting saja biar lebih mudah. Nah, kemudian kita potong seperti ini agar rapi. Nah, bagian tengah ini kita ambil yang kita gunakan sebagai kincir-kincirnya. Kita potong menjadi 4 bagian. Kita rapikan dahulu. Nah, setelah kita rapikan, kita potong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita belah-belah yang bagian atas botol tadi menjadi 6 bagian. Oke, jadi 6 bagian. Tuh, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, setelah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita rapikan jadi seperti bunga. Oke, kita rapikan. Satu kita rapikan. Nah, selanjutnya yaitu kita alihkan kepada styrofoam ini, kemudian kita sayat menjadi 4 tadi. Oke, seperti ini. Kemudian sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Selanjutnya kita kasih bahan yang tadi, yang 4 bagian tadi, kemudian kita masukkan ke dalam gabus yang telah disayat. Oke, satu persatu kita masukkan. Usahakan terpasang kuat agar ketika terkena air tidak lepas. Oke, satu lagi. Nah, selanjutnya kita lubangi styrofoam tadi dengan menggunakan lidi. Oke. Nah, setelah kita lubangi, kita keluarkan lagi. Nah, selanjutnya kita kepada tahap selanjutnya, yaitu kita masukkan ke dalam botol plastik yang bagian bawah yang sudah dilubangi oleh paku.
Nah, sekarang kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian diikat dengan menggunakan karet di bagian depan pada lidi agar tidak mudah lepas. Oke, kita tali dahulu. Oke, setelah karet terpasang, kemudian kita masukkan bagian atas pada botol aqua tadi, usahakan dilubangi. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, kita lubangi seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya tentunya kita siram oleh air atau kita kenakan air di bagian gabus ini, kenakan kepada botol-botol aqua yang telah terbelah ini. Oke, langsung saja kita praktekkan di menggunakan air yang mengalir, yaitu pada kran. Oke, kita coba. Oke, dia berputar ya. Tentunya semakin kencang aliran air yang berasal dari atas, tentunya hal ini semakin membuat baling-baling semakin akan cepat dia berputar. Oke, sudah kita saksikan. Oke, sehingga baling-baling ini dapat dikatakan sebagai suatu perputaran yang dipengaruhi oleh tekanan air dari atas. Semakin kencang tentunya dia akan semakin kencang pula berputar. Oke, tadi sudah kita praktekkan menggunakan air yang mengalir. Tentunya dapat saya simpulkan bahwa praktikum kali ini bahwa kecepatan baling-baling tentunya sangat dipengaruhi oleh tekanan air. Semakin kuat tekanan air dari air yang mengalir, tentunya baling-baling akan semakin cepat untuk bergerak. Tentunya baling-baling seperti ini dapat dipergunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya baling-baling air yang digunakan di danau atau di sungai, sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut video praktikum dari kelas 5 tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita memulai praktikum pada kali ini, tentunya saya sedikit akan menjelaskan mengenai apa yang kita praktikum pada kesempatan kali ini, di mana zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari sejenis materi, di mana contoh dari zat tunggal adalah seperti pasir, minyak, kopi, gula, garam, dan sebagainya. Kemudian zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal, di mana zat campuran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang larut secara sempurna, atau dengan kata lain campuran tersebut tidak dapat dibedakan lagi zat-zatnya. Kemudian campuran heterogen adalah zat yang penyusunnya tidak merata secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa zat tersebut masih dapat dibedakan. Oke, langsung saja. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu pertama gelas plastik, kemudian pasir, kemudian minyak, kemudian kopi, kemudian garam, kemudian susu, kemudian gula, kemudian ada sendok, kemudian ada air. Baik, untuk langkah pertama yaitu tentunya di gelas plastik harus kita buat label namanya agar dapat secara detail kita memasukkannya zat-zat tersebut. Oke, yang pertama yaitu kita masukkan dulu pasir ke dalam gelas plastik. Oke, kemudian kita masukkan minyak. Oke, seluruhnya kita masukkan ke dalam gelas plastik. Oke, selanjutnya kita masukkan kopi ke dalam gelas plastik. Seluruhnya kita masukkan. Oke, selanjutnya garam kita masukkan ke dalam gelas plastik. Seluruhnya kita masukkan. Nah, selanjutnya susu kita masukkan ke dalam gelas plastik. Seluruhnya kita masukkan juga. Oke, selanjutnya gula. Kita masukkan seluruhnya ke dalam gelas plastik. Oke, selanjutnya kita masukkan air ke dalam gelas plastik yang berisi pasir. Cukupnya saja. Kemudian minyak, kemudian kopi, kemudian garam, kemudian susu, kemudian gula. Oke, tahap selanjutnya itu kita aduk semua bahan-bahan tersebut menggunakan sendok. Oke, kita aduk. Seluruhnya kita aduk. Kedua yaitu minyak. Kemudian yang ketiga kopi. Kemudian yang keempat yaitu garam. Kemudian yang kelima susu. Kemudian yang keenam yaitu gula. Oke, setelah semuanya kita aduk, kita amati masing-masing dari gelas plastik tersebut bagaimana hasilnya, atau adakah endapan dari ke 6 gelas plastik ini. Oke, yang pertama yaitu kita lihat dahulu yaitu pasir. Dengan melihat hasil yang seperti ini, tentunya pasir
dikategorikan sebagai campuran heterogen karena pencampurannya tidak merata atau tidak sempurna sehingga ada endapan di bawahnya. Oke, selanjutnya minyak. Setelah melihat dari gelas plastik ini, tentunya sama-sama dapat kita simpulkan bahwa minyak termasuk ke dalam campuran heterogen karena pencampurannya tidak merata atau tidak sempurna meskipun tidak ada endapan di bawahnya. Oke, selanjutnya yaitu kopi. Kopi dikategorikan sebagai campuran heterogen karena ada endapan di bawahnya, sama-sama kita lihat, dan campurannya tidak merata. Oke, selanjutnya garam. Garam termasuk ke dalam campuran homogen karena campurannya secara merata. Kemudian yang kelima yaitu susu. Sama-sama kita lihat bahwa tidak ada endapan yang di bawahnya, kemudian tidak ada gumpalan-gumpalan di bawahnya, serta campurannya pun merata sehingga dapat dikategorikan bahwa susu ini termasuk ke dalam campuran homogen. Kemudian yaitu gula. Oke, sama-sama kita lihat bahwa campurannya merata, kemudian tidak ada endapan di bawahnya sehingga dapat kita simpulkan bahwa gula termasuk ke dalam campuran homogen. Oke, mungkin hanya itu praktikum kali ini. Apabila ada salah kata atau tindakan dalam menyampaikan praktikum, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.